Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kepada yang terhormat Ibu Kalelma Logis Imalia STMT selaku dosen pembimbing kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan tugas besar mata kuliah pengenalan prodi Teknik Kimia yang berjudul Proses Pembuatan Pulp and Paper menggunakan bahan baku kayu pinus dengan teknologi modern berbasis craft. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rafa Jara Robiansyah dengan NIM 124280139. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh kedua rekan saya yaitu Nama saya Sri Wahyuni Huta Barat dengan NIM 124280119. Saya Graciela Afili Hutapea dengan NIM 124280103. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita langsung membahas ke materinya. Jadi pertama di sini saya akan menjelaskan tentang bahan baku. Jadi bahan baku yang digunakan di sini yaitu bahan baku pohon kayu pinus. Jadi di Indonesia, pohon pinus itu tersebar di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan seluruh Jawa. Di Sumatera, pinus ditanam sejak tahun 1920, sedangkan di Jawa sejak tahun 1931. Namun di Indonesia memiliki satu spesies pinus asli yang berasal dari daerah Sumatera, tepatnya di daerah Sipirok, Tapanuli Selatan. Nah, selain itu, pohon pinus bukan hanya dapat digunakan untuk bahan baku pulp dan kertas saja, melainkan hampir semua bagian pohon pinus dapat digunakan. Contohnya getah dari pohon pinus. Nah, getah pohon pinus itu dapat diolah menjadi bahan dasar pengencer cat. Selanjutnya. Nah, di sini kita akan membahas jenis industri dan penggunaan produk. Jadi, ada beberapa jenis kertas. Pertama itu untuk kertas tulisan dan cetak, itu terdapat HVS, art paper, book paper, dan newsprint. Lalu untuk kertas kemasan, itu terdapat kertas kraft, kertas duplex, dan kardus. Kertas industri khusus, yaitu ada kertas thermal, laminasi, dekoratif. Kertas rumah tangga itu ada tisu, kertas toilet, dan handuk kertas. Nah, di sini ada beberapa contoh industri pulp and papernya. Yang pertama ada PT Oki Pulp and Paper. Jadi untuk PT Oki Pulp and Paper itu terdapat di Sumatera Selatan. Nah, PT Oki Pulp and Paper itu industri yang mengelola bahan baku dari kayu menjadi bahan jadinya yaitu kertas. Sedangkan untuk PT Fajit Surya Wisesa dan PT Dayasa Arya Prima itu industri yang mengelola limbah kertas yang sudah digunakan itu akan diubah menjadi pulp kembali dan diberi pewarna pemutih kembali dan dicetak ulang menjadi kertas yang baru. Lalu apa aja sih kegunaan produk dari kertas sendiri? Nah, yang pertama itu ada keperluan komunikasi dan dokumentasi. Untuk dokumentasi itu seperti kertas yang digunakan untuk mencetak foto. Kalau untuk komunikasi itu untuk mengirim surat contohnya. Lalu untuk keperluan kemasan, ya ada beberapa banyak jenis kemasan yang berbahan dari kertas. Lalu untuk keperluan rumah tangga dan kesehatan itu contohnya kertas tisu. Nah, lalu untuk seni dan kreativitas itu contohnya kertas undangan juga atau kertas gambar. Lalu yang terakhir itu ada industri dan teknologi. Kalau untuk industri dan teknologi itu contohnya ada kertas thermal yang biasa digunakan untuk printer kasir ataupun mencetak label barcode. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Grace. Untuk Grace dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya selaku penyaji dua. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pulp, baik dari kegunaannya, kandungannya, terus perbedaan karakteristik antara pulp sebagai bahan utama dengan kertas. Kemudian saya juga sebagai penyaji akan menyampaikan sifat fisik dari bahan baku dan produknya. Jadi yang pertama di sini kita akan membahas tentang pulp ya teman-teman. Ah, jadi apa sih itu sebenarnya pulp itu ya kan? Jadi pulp adalah bahan dasar utama dalam pembuatan kertas yang berupa bubur serat selulosa. Nah, pulp ini biasanya dihasilkan dari bahan-bahan alami seperti kayu, bambu, jerami, atau serat tanaman lain melalui proses kimia, mekanik, dan kombinasi antara kedua proses tersebut. Kemudian, kita sudah tahu apa itu pulp. Kita
kita masuk ke dalam kegunaan dari pulp itu sendiri. Di sini kami membagi kegunaan dari pulp itu menjadi dua, dari segi kegunaan utama sama kegunaan lain dari pulp. Kegunaan utama dari pulp itu biasanya dia memiliki peran penting dalam berbagai aplikasi di bidang industri, yaitu dalam pembuatan yang pertama itu dapat kita lihat dari pembuatan kertas dan karton. Di sini pulp digunakan sebagai bahan dasar untuk semua jenis kertas, termasuk dari kertas tulis, kertas cetak ataupun karton. Di sini juga industri pengemasan memanfaatkan pulp untuk membuat kardus, kotak kemasan, dan produk berbasis kertas lainnya. Yang kedua itu ada di pembuatan tisu dan produk higienis. Pulp berkualitas tinggi digunakan dalam pembuatan produksi tisu wajah, tisu toilet, kemasan, dan juga handuk kertas dan produk-produk berupa produk sanitasi seperti itu. Itu tadi kegunaan utamanya dari si pulpnya. Kemudian kita lanjut dari kegunaan lain si pulpnya itu ya. Kalau kegunaan lain itu selain pembuatan kertas, pulp juga memiliki kegunaan lain itu di berbagai sektor industri. Yang pertama itu kita akan bahas di sektor industri tekstil. Serat selulosa dari pulp di sini digunakan untuk memproduksi kain yang berbasis serat regenerasi seperti viscose rayon sama lyocell. Kemudian itu ada di sektor industri produk biodegradable. Nah, kalau di dalam produk biodegradable ini, pulp itu untuk membuat produk yang ramah lingkungan seperti bioplastik, piring yang sekali pakai, dan juga alat-alat makanan yang berbahan serat alami. Terus yang ketiga itu ada di sektor industri farmasi dan kosmetik. Nah, kalau dia di sini pulp itu dimanfaatkan untuk pembuatan kapsul, pengisi tablet ataupun bahan dasar dari produk-produk kosmetik. Kemudian yang terakhir itu ada di sektor industri bahan-bahan kimia. Nah, di sini pulp diolah menjadi turunan-turunan kimia menjadi seperti nitroselulosa dan juga etil selulosa yang biasanya digunakan dalam industri-industri cat, film, ataupun industri-industri perekat seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke dalam kandungan apa saja sih yang ada dalam pulp seperti itu. Jadi yang seperti kita ketahui itu pulp itu memiliki kandungan utama seperti serat selulosa ya. Namun bukan hanya selulosa saja yang ada dalam kandungannya. Ada juga komponen-komponen lain yang mempengaruhi sifat dari si pulp tersebut. Yang pertama itu selulosa itu kan kandungan utama. Yang kedua ada hemiselulosa, yang ketiga itu ada lignin, yang keempat itu ada ekstraktif berupa resin dan minyak. Nah, dalam kandungan pulp yang selulosa ini di sini dia sebagai komponen utama yang memberikan kekuatan dan fleksibilitas pada kertas atau produk akhir. Kemudian yang kedua itu dia ada kandungan hemiselulosa. Di sini hemiselulosa pada pulp berperan sebagai pengikat seratnya, kemudian meningkatkan kehalusan pada permukaan kertas. Yang ketiga itu ada di lignin. Di sini lignin sebagai perekat alami pada kayu yang perlu dihilangkan selama proses pulping, terutama pada pulp yang akan digunakan untuk kertas berkualitas tinggi. Kemudian yang terakhir itu ada zat ekstraktif berupa resin dan minyak. Di sini zat non serat yang terkandung dalam bahan baku biasanya dibuang selama pemrosesan karena dapat mempengaruhi hasil akhir dari si produk tersebut. Nah, tentunya kan teman-teman tahu gak sih kalau dia pulp sama kertas itu kan tentunya punya karakteristik yang berbeda kan. Jadi kita di sini juga membahas bagaimana sih karakteristik dari perbedaan antara pulp dengan kertas gitu. Yang pertama itu kita lihat dari karakteristik bentuk dan strukturnya. Kalau pulp itu sendiri berupa bubur serat, jadi dia tidak memiliki bentuk yang tetap dan teksturnya lembut serta basah seperti itu. Kalau dia kertas berupa lembaran kering dengan struktur yang padat dan permukaannya yang cukup halus. Kemudian di karakteristik pada fungsi utama. Kalau dia pulp itu adalah bahan mentah yang digunakan dalam proses lanjutan untuk menghasilkan produk jadi. Produk jadinya itu ya itu jadi tadi jenis-jenis kertas. Kemudian kalau dia fungsi utama, kalau dia dari kertas itu produk jadi yang siap digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti untuk menulis, alas mencetak atau untuk pengemasan. Kemudian dari segi karakteristik komposisi, kalau pulp itu kandungannya lebih banyak berupa serat selulosa murni dengan lignin
yang biasanya masih ada tergantung pada proses pembuatannya. Kalau dia di kertas, itu sudah ditambahkan bahan-bahan lain seperti bahan-bahan pengisi atau filler, lem, ataupun pewarna, yang di sini dia bisa meningkatkan sifat dan kualitas dari si kertasnya itu. Kemudian yang terakhir itu dari karakteristik dari segi proses produksi. Kalau dia pulp, itu diproses melalui tahapan pemisahan serat dan juga pemurnian. Kalau si kertas, itu memerlukan tambahan tahap, yaitu pencetakan, pengeringan, dan juga penyempurnaan permukaan. Nah, itu dia seputar tentang pulp. Sekarang kita masuk ke dalam sifat fisik dan sifat kimia dari bahan baku serta produknya. Yang pertama itu kita akan membahas sifat fisik dari bahan baku. Bahan baku yang kami gunakan itu di sini pada industri ini ialah batang pohon pinus. Jadi kalau dia pada bahan baku itu yang pertama serat kayu keras itu biasanya dia lebih pendek dengan ketebalan itu sekitar 0,8 sampai 1,2 mikrometer dibandingkan dengan serat kayu lunak itu berkisaran antara 2 sampai 4 mm. Jadi kalau dia kayu yang keras itu lebih pendek dia ketebalannya daripada serat kayu yang lunak. Kemudian kalau dia seratnya non kayu itu dia cenderung lebih fleksibel. Jadi itu lebih cocok untuk produk-produk tertentu seperti tisu. Kemudian dari densitas. Kalau dia serat kayu yang keras, dia itu punya densitas sekitar 0,6 sampai 0,8 gram per cm kubik. Sementara kalau dia serat kayu lunak memiliki densitas yang lebih rendah daripada serat kayu yang keras. Kalau dia yang lunak itu memiliki densitas 0,4 sampai 0,6 gram per cm kubik. Nah, sifat fisik dari bahan bakunya itu yaitu batang pohon pinus itu kalau dari fasanya itu dia padat. Itu serat yang berbentuk serpihan atau yang biasa disebut dengan pulp yang mentah gitu. Kemudian pada pemrosesannya, tahap pembuatannya, dia memiliki temperatur pemasakan kayunya dengan proses craft dilakukan pada suhu sekitar 150 sampai 170 derajat Celcius. Kemudian untuk tekstur sendiri dari si bahan bakunya, dia serat kayu kalau yang keras itu dia halus. Tapi kalau dia serat kayu yang lunak itu dia lebih kasar dan lebih kuat seperti itu. Kemudian kita masuk dari ke sifat kimia dari bahan bakunya. Tadi kan sudah kita ketahui bahwa kandungan yang ada di dalam bahan bakunya itu yang dari pulp itu kita lihat ada selulosa, lignin, sama hemiselulosa. Nah, ini ada juga lagi sifat kimia dari bahan bakunya, yaitu ada bilangan asam. Di sini bilangan asam ini berfungsi untuk mengindikasikan kandungan gugus karboksilat bebas. Di sini pulp memiliki bilangan asam sekitar 1 sampai 5 mg KOH per gram. Terus ada juga bilangan iod. Bilangan iod itu di sini untuk mengukur tingkat ketidakjenuhan senyawa. Senyawanya itu seperti lignin yang memiliki bilangan iod sekitar 200 sampai 300 mg I2 per gram. Kemudian yang terakhir itu ada titik leleh dari si ligninnya. Di sini lignin tidak memiliki titik leleh yang pasti karena merupakan polimer, tapi dia mulai terdekomposisi pada suhu di sekitaran 170 sampai 200 derajat Celcius. Nah, kalau dia dari bahan baku sendiri, sifat kimianya yaitu si pulpnya itu tentunya ada pH-nya ya, karena larutan pulp itu masih mentah, jadi dia masih bersifat basah. Perkiraan pH-nya itu sekitar 10 sampai 12 kalau dia pulp dengan proses craft seperti itu, teman-teman. Itu sudah dari sifat fisik dan kimia dari si bahan bakunya. Sekarang kita masuk ke si produknya. Produknya itu kan kertas. Dari sifat fisik si produk ini, densitasnya itu sekitaran 0,7 sampai di 1,2 gram per cm kubik, tergantung dari jenis sama tujuan penggunaan dari si kertasnya. Kemudian dari fasa si kertas ini juga padat, sama dengan fasa si pulp itu, mereka sama-sama padat. Tapi kalau dia si produk ini, dia padat dalam bentuk lembaran seperti itu. Kalau yang si pulp itu dia masih berbentuk bubur gitu.
Kemudian kita ke tahap pemrosesan temperaturnya. Kalau dia di produknya atau di kertasnya itu dikeringkan pada suhu sekitar 100 sampai 150 derajat Celcius pada proses produksi. Terus ada di ketebalan juga. Ketebalan kertas ini dapat berkisar antara 50 sampai 300 mikrometer, tergantung juga dari jenis kertasnya. Kemudian daya serap tintanya. Nah, itu juga daya serap tinta itu berkisar antara 10 sampai 25% pada kertas, tergantung juga pada tingkat keporosannya. Dan yang terakhir itu sifat fisiknya ada di ketahanan robeknya. Nah, kalau di ketahanan robek juga tergantung pada komposisi serat. Jadi, kertas dengan lebih banyak serat kayu lunak itu memiliki kekuatan daya tarik yang lebih tinggi, seperti itu. Kemudian kita masuk ke sifat kimia dari si produknya atau dari si kertas. Di sini kita memiliki pH. pH dari si kertas itu perkiraan antara 7 sampai 8. Karena di sini kertas termasuk produk yang bebas asam atau acid free paper. Dia memiliki pH yang netral sehingga dia sedikit basa gitu untuk mencegah adanya degradasi kimia. Terus komponen utama dari si kertasnya ini tadi sudah kita lihat ya, ada di selulosa sekitar 85 sampai 95%. Itu kalau dia di kertasnya kertas tulen. Terus yang kedua itu ada zat aditif. Zat aditif ini berupa zat pengisi seperti kaolin sama kalsium karbonat yang memberikan kehalusan sama kekakuan pada kertasnya. Terus yang ketiga itu ada di perekat. Perekatnya itu berupa polivinil alkohol. Nah, di sini atau yang biasa disebut pati. Di sini dia untuk meningkatkan kekuatan antar serat gitu. Terus yang ketiga itu sifat kimianya ada di ketahanan terhadap air. Nah, di sini kertas itu ditentukan oleh jumlah perekat yang digunakan. Terus ada di temperatur degradasi. Kalau dia di sifat fisik yang ini, di sini kertas mulai terdekomposisi pada suhu sekitar 200 sampai 250 derajat Celcius. Terus di sifat kimia yang terakhir itu ada di kelembaman dari si kertasnya. Di sini kertas menyerap air perkiraan mulai dari 5 sampai 10% dari beratnya. Itu kalau dalam kondisi kelembaman yang tinggi. Nah, itu semua tadi kita kutip dari UNICE pada tahun 2021. Tuh. Sekarang kita bisa lihat ke persentase. Di sini pertama kita akan membahas dari persentase perbandingan antara kandungan selulosa dengan lignin. Nah, di sini kalau dia pada bahan baku, selulosanya itu berkisar antara 40 sampai 50%. Kandungan ligninnya ada di 20 sampai 30%. Nah, kalau dia di kertas itu ada sekitar 85 sampai 95%. Sementara kalau dia lignin pada saat sudah menjadi produk itu udah hilang, sudah menjadi 0%. Jadi dapat kita simpulkan kalau dia di bahan baku itu kandungan selulosanya itu lebih sedikit daripada yang di produknya. Tapi kalau di lignin kandungan yang lignin di bahan baku itu lebih besar daripada di kertas, karena pada kertas itu ligninnya itu benar-benar sudah hilang seperti itu, sudah bersih. Kemudian kita masuk ke perbandingan antara sifat bahan baku dan produk. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan ya bagaimana perbandingan antara sifat-sifat dari bahan baku dan produknya. Cuma ini secara tabel yang lebih singkat ya. Pertama itu ada dari segi densitas. Dari bahan baku itu atau pulp itu memiliki densitas 0,4 sampai 0,8 gram per cm kubik. Kalau dia di produk atau kertas itu 0,7 sampai 1,2 gram per cm kubik. Kemudian di fasa, tadi yang sudah saya bilang kalau di fasa itu keduanya itu memiliki sifat yang padat, di bahan baku padat, di produk juga padat. Kemudian pada temperatur pembuatan atau pemrosesan. Nah, kalau dia di bahan baku atau pembuatan pulpnya itu pada proses pemasakan itu temperaturnya sekitar 150 sampai 170 derajat Celcius. Kalau dia di kertas itu di proses pengeringan, suhunya berkisar antara 100 sampai 150 derajat Celcius. Terus kita masuk ke tingkat keasamannya atau pH-nya.
Kalau dia pada bahan baku atau pada saat dia masih menjadi pulp itu masih termasuk sifat yang asam, sifat yang basa karena pH-nya itu berkisar 10 sampai 12 pH-nya. Kalau dia sudah menjadi kertas, dia bisa netral atau juga bisa disebut basa. pH-nya sekitar 7 sampai 8 seperti itu. Kemudian di kandungan selulosa, kalau dia masih pulp, kandungannya 40 sampai 50% selulosanya. Kalau sudah menjadi produk, dia berkisar antara 85 sampai 95%. Kemudian yang terakhir itu dari segi ketahanan robeknya. Jadi kalau dia di bahan baku atau masih jadi pulp, itu ketahanan robeknya itu cukup tinggi karena seratnya itu masih serat yang panjang. Tapi kalau dia di produk, tingkat ketahanan robeknya itu masih lebih rendah daripada yang si bahan bakunya karena dia bersifat variatif seperti itu. Selanjutnya, materi selanjutnya akan saya serahkan kepada penyaji ketiga. Baik, terima kasih kepada Saudari Rafa dan Grace atas presentasinya. Selanjutnya, saya sebagai penyaji ketiga akan melanjutkan yaitu proses pembuatan pulp and paper. Kita mulai dari proses pembuatan pulp terlebih dahulu. Seperti yang kita tahu, proses pembuatan pulp and paper itu dimulai terlebih dahulu dari pemanenan pohon. Tentunya pohon yang dipanen adalah pohon yang sudah siap tebang. Pohon yang kami ambil sebagai referensi untuk kali ini yaitu pohon pinus. Nah, seperti yang kita tahu juga bahwa kertas itu berasal dari serat kayu yang dihasilkan dari bubur kertas atau pulp. Nah, pohon pinus yang sudah siap tebang tadi ditebang dengan menggunakan alat berat khusus dan kemudian dipotong dengan bentuk yang lebih sederhana agar dimuat ke dalam truk untuk dipindahkan ke tempat yang lebih luas dan tentunya terbuka. Nah, tempat ini merupakan tempat di mana menerima dan menyimpan kayu gelondongan atau yang disebut dengan log sebelum dimuat ke proses produksi kertas selanjutnya. Nah, tempat penyimpanan ini disebut dengan woodyard. Proses selanjutnya yaitu barker. Nah, pohon yang sudah dipotong-potong tadi kemudian akan dibawa ke proses barker dengan menggunakan alat the barker drums. Nah, pada alat the barker drums ini mempunyai silinder yang ketika bekerja itu berputar sehingga mengalami gesekan antara kulit-kulit kayu dan menghasilkan pengelupasan kulit kayu. Nah, kulit kayu yang sudah terkelupas ini kemudian akan mengalami proses stone trap, di mana batu-batu yang masih menempel pada kayu-kayu tadi akan dihilangkan. Nah, kemudian dari stone trap kemudian akan mengalami proses pembersihan dan pemotongan untuk menjadi lebih sederhana lagi yang disebut dengan chip. Nah, ukuran chip ini standarnya 25 dikali 25 dikali 10 mm. Namun, tentu masih ada chip yang tidak sesuai dengan standar ukuran, sehingga dilakukanlah proses screen atau penyaringan untuk memisahkan chip yang sudah sesuai standar ukuran dan yang belum. Chip yang sudah sesuai standar tadi akan dimuat ke bejana pemasak nih. Bejana pemasak yang disebut dengan digester. Dalam digester ini, chip tadi akan dicampur dengan natrium hidroksida dan natrium sulfat. Digester ini adalah proses di mana untuk memisahkan serat kayu dan lignin. Nah, pulp yang dihasilkan dari proses pemasakan ini kemudian akan dibersihkan dan mengalami proses penyaringan kembali supaya mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Nah, pulp yang sudah bersih kemudian akan mengalami proses bleaching atau pemutihan dengan menggunakan diklorin dan kalsium hipoklorit sehingga menghasilkan pulp yang siap diolah menjadi kertas. Kemudian kita beralih pada proses pembuatan kertas. Pulp yang sudah kita hasilkan tadi kemudian dicampur dengan air sebagai zat pelarut untuk kemudian masuk ke dalam stock preparation. Dari stok ini kemudian akan mengalami proses pembersihan untuk membuang kandungan logam yang masih tersisa
dan siap dimasukkan dalam headbox. Nah, setelah dari headbox, kemudian mengalami proses yang namanya refining, di mana pulp tadi kemudian akan dihaluskan kembali. Dan setelah itu akan dicampur dengan menggunakan zat aditif seperti polyethylene amine. Dari polyethylene amine ini itu untuk bertujuan mengikat ion-ion kertas supaya kertasnya menjadi kuat berupa fiber. Nah, dari sini kemudian akan masuk ke dalam proses beating dan pemurnian. Dalam pemurnian ini menggunakan penyuling kerucut atau silinder. Di sini itu tujuannya untuk meningkatkan fleksibilitas dan memperluas permukaannya, sehingga terbentuklah kertas dan tentunya juga mengalami proses pengepresan untuk mengurangi kadar air yang masih tersisa. Setelah itu terjadilah proses evaporasi, yaitu pengeringan, untuk menghasilkan kertas seperti yang kita pakai sekarang. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada teman saya. Baik, jadi tadi sudah dijelaskan mulai dari deskripsi bahan baku hingga cara pembuatan pulp and paper sendiri. Jadi dapat disimpulkan yaitu yang pertama, proses pembuatan kertas pada industri pulp and paper itu melibatkan beberapa tahapan ya seperti persiapan bahan baku, pemasakan, pemutihan, pembentukan, lembaran, dan pengeringan dengan spesifikasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan industri. Lalu yang kedua, yaitu teknologi yang digunakan, itu menggunakan proses craft. Lalu yang ketiga, ada beberapa manfaat kertas ya, yaitu mulai dari media cetak hingga kebutuhan rumah tangga dan industri khusus. Dan yang keempat, kertas yang dihasilkan diantaranya mulai dari kertas HVS sampai tisu untuk keperluan rumah tangga. Dan yang terakhir yaitu penggunaan enzim dalam pemasakan serta penerapan sistem daur ulang bahan baku telah diimplementasikan, yaitu untuk mendukung keberlanjutan dan efisiensi produk. Baik, sekian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun ucapan. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing kami, yaitu Ibu Kalail Malogis Imalia STMT, yang sudah membimbing kami selama pembuatan tugas besar ini. Sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.